Tapi juga pemberitaan yang selama ini beredar itu mengenai kejahatan hipnotis atau hipnosis itu juga salah kaprah. Pernah beli nggak? Pernah. Pernah. Ya. Jadi kalau ditanya telepon dapat peralatan elektronik, semua orang pasti pernah beli. Nah, ini mendapatkan hadiah undian 100 juta. Selamat Anda pemenangnya. Gitu kan? Nah, bisa kirimkan nomor rekeningnya, gitu kan? Nah, tapi untuk mendapatkan hadiah ini Kang Cepot, ya, ini harus ada potong administrasi. 10%. Berapa? 10 juta. 10% dari 100 juta berapa? 10 juta ya? 10 juta. Oke. Apa yang dalam benak pikiran Kang Cepot membandingkan uang 100 jutanya besar, ya, akan didapat, akhirnya dibela-belain untuk membayar, menyetorkan 10 juta biaya administrasinya, ya kan? Syaratnya ini bisa saya transfer 100 jutanya kalau Kang Cepot sudah melunasi administrasinya, gitu. Baru bisa kita cairkan. Kira-kira respon Kang Cepot ketika ini akan cairkan kalau ada sudah menyelesaikan administrasinya, responnya mau gimana? Mungkin saya akan membandingkan lagi, Pak. Wah, dapat 100 juta tapi harus bayar admin 10 juta. Masih untung 90 Masih juta. untung, ya kan? Nah, Mungkin akan membandingkan lagi. gitu kan? Akhirnya dengan segala cara, gimana caranya bisa ngumpulin uang 10 juta kan? Ya. Ditransfer lah kan gitu. Setelah ditransfer, dicek sampai. Setelah sampai, tek, saya blokir teleponnya. Kang Cepot jadi susah menghubungi saya. Betul nggak? Dihubungi segala macam. Nah, apa yang terjadi? Baru kepikiran, tertipu. Tapi akan selalu bilang apa? Kena Hipnotis. Kena hipnotis. Padahal itu modus. Oke. Betul ya? Ya. Nah itu ya. Jadi terbuai dengan sebuah hadiah yang besar, ya. Meskipun itu belum jelas, tetapi itu menjadi kuat di dalam pikirannya. Akhirnya rela untuk menyetorkan administrasi yang 10 jutanya. Oh, ya. Begitu. Jadi apa masih dikatakan hipnotis? Bukan, itu penipuan. Nah, kita belum bahas nih, hipnosis itu seperti apa. Ya, tapi jelas itu bukan hipnosis. Hipnosis. Ya. Oke, sobat, pertegas lagi ya, yang model gitu-gitu tuh bukan hipnosis. Ini yang berbicara narasumbernya langsung ya, trainer atau instruktur sekaligus praktisi hipnosis nih. Bahasanya bukan kaleng-kaleng nih ya. Kemudian ini Pak, antara hipnosis dan hipnoterapi. Nah, itu perbedaannya apa? Baik. Tadi ada hipnosis, hipnotis ya. Kalau hipnosis adalah ilmu pengetahuan ya, hipnotis adalah user atau orangnya yang menggunakan ilmu hipnosis. Nah, sebelum ke hipnoterapi ya. Jadi kalau hipnoterapi juga ada yang mirip hipnoterapis. Sama, hipnoterapis berarti user atau orangnya. Ya. Hipnoterapi adalah tekniknya atau ilmunya, gitu ya. Jadi hipnoterapis adalah orang yang menggunakan metode atau teknik hipnoterapi. Nah, kalau hipnosis seperti biasa aja, itu tidak punya efek terapeutik. Terapeutik itu efek penyembuhan. Kalau sudah tingkat yang di atasnya lebih lanjut, hipnoterapi, maka akan ada efek terapeutik atau terjadinya proses penyembuhan terhadap klien. Ya. Nah, ini juga harus membedakan. Kalau orang datang berobat, ya, ditangani oleh user atau berarti ditangani oleh seorang hipnoterapis menggunakan metode hipnoterapi, gitu kan? Maka orang yang datang itu disebut dengan klien, ya. Atau dalam bahasa tenaga kesehatan itu pasien kan? Nah, dia datang sebagai klien. Tapi ada juga yang disebut suyet. Perbedaannya apa? Kalau suyet itu di dalam stage hipnosis, di dalam sebuah pertunjukan hipnosis, ada orang yang digunakan untuk di dalam pertunjukan, ya kan? Dalam tanda kutip,
ada yang bilang kelinci percobaan, ada yang bilang korban gitu ya. Maka dia disebut suyet. Suyet. Ya, kalau buat teknik hipnosis berarti suyet. Tapi kalau dia berobat, ya, maka disebut dengan klien. Jadi perbedaan hipnosis dengan hipnoterapi adalah hipnosis yang mempunyai efek terapeutik. Hipnosis yang mempunyai efek penyembuhan, maka disebut dengan hipnoterapi. Kalau hanya hipnosis saja, berarti tidak punya efek terapeutik. Ya. Seperti itu. Berarti garis besarnya kalau hipnosis itu metode terapi yang menggunakan teknik hipnosis gitu ya Pak ya? Hipnoterapi adalah Hipnoterapi adalah sebuah metode terapi yang menggunakan teknik hipnosis. betul. Dan memiliki efek terapeutik gitu. Efek penyembuhan. Oke, semakin menarik pembahasannya nih. Tadi saya lihat ada piagam rekor. Piagam rekor. Seperti ini. Ini teman sobat itu bisa lihat ya. Original rekor Indonesia. Ini bisa dijelaskan Pak, piagam ini. Jadi piagam penghargaan original rekor Indonesia ini, Indonesia Award, ya, ini diberikan anugerah kepada ini pengukuhan instruktur hipnosis yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mempunyai legalitas dan diakui pemerintah. Ya, ini sekitar 70 instruktur, tepatnya di Jakarta di tanggal 22 Agustus 2020. Saya bersama sekitar 70 instruktur Indonesia itu dikukuhkan menjadi instruktur hipnosis terapi yang pertama dan satu-satu Indonesia yang mempunyai legalitas dan diakui pemerintah. Gitu. Jadi profesi instruktur itu mendapat pengakuan dari pemerintah, bukan hanya sekedar label-labelan saya instruktur, saya trainer, begitu. Nah, diakuilah oleh Original Record Indonesia atau ORI Award. Terus ada lagi ini, kalau ini nih, sobat bisa lihat ya. Ini ada sekitar 4 ya, piagam-piagam penghargaan. Ini penghargaan karena saya tampil di acara pertunjukan hipnosis ya, atau hipnosis hiburan atau hipnosis panggung ya. Yang ini tahun 2000, yang agak pertama ini itu. Ini sebelum masa COVID ya, ini di tahun 2019 ini ya. Sebenarnya kalau untuk pertunjukan hipnosis itu sejak tahun 2010 sudah melakukan itu ya. Karena saya aktif di komunitas mobil ya, jadi mereka tahu diundang untuk tampil di panggung. Nah, panggung terbuka, suasananya siang, ya, outdoor, panas, ya. Alhamdulillah lancar begitu, ya. Jadi tidak perlu ada settingan-settingan, karena memang kalau sudah main di TV, konon katanya ada settingan. Nah, settingan yang seperti apa itu, Pak? Dan ternyata memang jelas ada settingan. Ya, ada prosedurnya betul, tapi ada settingan. Settingan yang seperti apa? Karena semuanya ada skenario. Ya, kenapa? Karena saya juga pernah menyaksikan langsung di dalam studio televisi. Ya, saya tidak sebutkan siapa-siapa, ya, gitu. Dan setiap itu, ya, beberapa kali saya ikut sampai ke event yang tingkat nasional. Ini nasional, ya, di tahun 2020 di masa COVID. Ini saya laksanakan secara live, ya. Sedikit ada main sulap begitu ya. Gitu ya. Kalau di offline-nya main juga hipnosis, ya. Oh, jadi yang ini virtual, Pak ya? Virtual. Virtual. Ya. Oke. Kemudian ini offline ya, tapi di masa pandemi juga ada protokol kesehatan tetap ya. Kemudian ini juga ada, ini yang terakhir nih, maksudnya yang agak terbaru ya, bersama komunitas Silvercar begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang mengaku dirinya sebagai seorang
praktisi hipnosis atau hipnotis, dia harus membuktikan diri kemampuannya itu untuk bermain secara terbuka. Begitu ya. Baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Itu Kang Cepot. Saya pernah tampil di paling besar, sampai ribuan saya pernah. Ya, seingatnya tahun 2011, waktu itu ada sebuah sekolah SMK negeri di Kerawang itu mengadakan reuni akbar dari tahun berapa sampai tahun berapa, kebayang. Di halaman terbuka, saya pastikan ada 1000-an. Ya. Main jam 11 siang, ya. Saya panggil siapa yang mau ke depan, terjadi juga, sukses, ya. Seperti itu, sampai akhirnya yang bersangkutan ketika bangun sadar, takutan. Baru takutnya setelah tahu. Awalnya kayak penasaran, gimana sih hipnosis? Itu 2011 itu. Itu barangkali rekor yang belum pernah saya terpecahkan, karena saya tampil di outdoor di depan hampir 1000 lebih yang nonton. Keren, luar biasa. Kalau di outdoor tantangannya berat, tapi kalau di indoor itu relatif lebih mudah. Oh gitu. Kenapa? Di indoor itu pasti hawanya adem, ya kan? Membuat orang terhipnosis lebih adem, ya kan? Gitu. Itu kan Cepot. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih, mungkin mewakili sobat YouTube semua ya. Bener nggak sih hipnotis tuh katanya pakai jin, atau hipnotis itu ilmu sesat? Mungkin ini mewakili pertanyaan sobat YouTube semua, gitu. Pak. Baik. Kalau zaman waktu muda saya pakai jin nih, Man. Ya, zaman jin. Jinnya biru. Oh, itu jeans. Jeans. Ya. Tapi kalau udah sekarang males ya. Kenapa? Panas. Ya. Kalau di Kota Kerawang kan panas ya. Yeah. Jadi Kang Cepot sekarang pakai jin kan? Pakai jin ya. Warna hitam. Hitam dia, jinnya hitam ya. Jadi hipnosis itu murni seni berkomunikasi, begitu ya. Seni berkomunikasi itu artinya bahwa narasi yang kita sampaikan itu mempunyai frekuensi yang nyaman diterima oleh orang lain, begitu ya. Sehingga tujuan kita terhadap orang lain itu bisa tercapai. Artinya gini, hipnosis itu adalah sebuah cara tersampaikannya informasi tanpa dikritisi oleh yang bersangkutan. Ya, saya bilang A, lalu Kang Cepot mengiyakan, itu sudah hipnosis. Karena tidak dikritisi, maksudnya apa? Oh, saya nggak mau, itu dikritisi. Maka tidak akan terjadi proses hipnosis. Semua orang bisa melakukan hipnosis, semua orang bisa terhipnosis. Jelas ya. Termasuk bayi pun bisa menghipnosis. Bayi. Gimana caranya? Ya, bayi belum bisa bicara. Ya, misalkan sebulan 2 bulan ya. Bayi itu suaranya masih gimana? Si nangis, oe. Ibunya langsung mendekat, dicek popoknya, oh ngompol. Ya, tinggalin. Terus tidur. Lalu oe. Oh, haus, pengen minum, kasih susu. Das diam. Lalu oe. Oh, ini lapar. Sehingga ibunya terhipnosis. Oke. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, sobat ya, udah jelas ya. Jadi bukan tanpa bantuan jin, Pak ya. Tanpa. Bahkan bayi belum terlahir pun bisa menghipnosis janin. Terus saya masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan, ibunya aduh, Pak, saya pengen sorabi hijau jam 12 malam kan. Pusing. Diturut jam udah malam, nggak diturut. Ini karena sedang hamil itu kan, bawaan orok. Pasti nyebutnya bawaan orok. Ini yang mau ini jabang bayi. Bener nggak? Bener sih. Pasti mau nggak mau suaminya berangkat nyari. Dan itu terhipnotis, Pak. Terhipnosis. Keren kan? Keren. Catat ya. Oke ya, catat ya sobat YouTube ya. Nah, kemudian saya juga nyimak
sekarang Pak Sudarma ini punya LKP. LKP-nya apa, Pak? LKP-nya ILSA, ya, Indonesian Life Skill Academy. Sekalian dijelaskan, Pak. Jadi LKP ini karena mengikuti regulasi pemerintah bahwa yang namanya pelatihan ya itu harus di sebuah lembaga kursus. Nah, mengapa saya akhirnya bersama rekan itu mendirikan? Pertama adalah saya ini akan termasuk public figure dalam komunitas terbatas. Public figure di mahasiswa saya. Yang tadi dibilang dosen hipnoterapi, kan begitu. Jadi kalau saya ngadain pelatihan, hanya sekedar branding, aduh, apa kata orang, gitu kan. Akhirnya saya membuatlah bersama rekan, mendirikan LKP ILSA. Jadi LKP ILSA ini memiliki izin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, gitu ya. Bahkan juga sudah memiliki NPSN, nomor pokok sekolah nasional, sehingga LKP ini terdaftar resmi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Begitu. Jadi sertifikat yang kita buatkan, semua pesertanya terregistrasi di dalam namanya Dapodik, ya, yaitu sebuah data untuk diinput baik peserta maupun trainernya di website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Berarti hipnotis itu udah diakui pemerintah, Pak, ya? Di tahun 2019 itu ada mulai yang namanya surat keputusan mengakui bahwa hipnosis, pengakuannya, ya, yang namanya seorang hipnosis hipnoterapi harus tergabung di dalam asosiasi. Jadi ada dua buah asosiasi Indonesia yang sampai tahun 2021 ini yang diakui, dan mereka harus tergabung di situ. Supaya apa? Supaya mudah terdata, ya. Dan juga asosiasi ini merupakan mitra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang ngaku sebagai seorang terapis, itu harus dicek keabsahannya. Apakah dia terapis hanya sekedar punya kemampuan keahlian, apakah dia juga mempunyai legalitas. Legalitas artinya mempunyai izin resmi, gitu ya. Nah, untuk memiliki izin resmi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengurus yang namanya STPT, Surat Terdaftar Penyehat Tradisional. Nah, untuk mendapatkan STPT tersebut, itu salah satunya adalah adanya surat rekomendasi dari asosiasi, ya, asosiasi hipnosis atau asosiasi hipnotis. Nah, surat rekomendasi ini ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Kabupaten setempat atau ke puskesmas, gitu ya. Dan nanti akan dibuatkan surat rekom dari puskesmas atau Dinas Kota Kabupaten. Lalu diurus lagi, dilengkapi dengan persyaratan lain, sertifikat. Ada yang diurusnya ke badan satu pintu di tiap kota kabupaten, ada yang masih dari Dinas Kesehatan yang mengeluarkan STPT. Nah, seperti apa STPT? Kan gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini Kang Cepot. Ya, bisa. Nah, seperti ini ya. Waalaikumsalam. Nah, seperti ini. ya. Seperti ini ya. Ini surat terdaftar penyehat tradisional atau STPT. Ya, ini ada di wilayah Kabupaten Karawang, begitu ya. Seperti itu. Jadi kalau sudah memiliki surat ini, teman-teman bisa berhak, ya, untuk memasang plang, papan nama Gria Sehatnya. Itu yang cepot, ya. Gitu. Alhamdulillah saya belum pasang, karena nggak pasang juga banyak yang datang. Alhamdulillah. Untuk asosiasinya atau Orpro ya, Orpronya sendiri untuk hipnosis itu ada berapa, Pak? Sampai tahun 2021 setahu saya tuh masih ada 2. Baru 2. Ya, ada 2. Ya, ada satu namanya Prahipti, satu lagi PKHI. Jadi nanti terserah kepada teman-teman mau bergabung di Prahipti atau di PKHI. Itu pilihan. Saya pengen rasanya dihipnosis gitu ya. Terutama yang beragama Islam, itu kemungkinan besar seminggu sekali kena hipnosis. Contohnya? Tepatnya di hari Jumat, Ya.
ketika sholat Jumat, dengar khutbah, dia duduk, lalu dia tidur. Ya, tidur ngantuk kan? Ya. Nah, tidurnya itu gelombangnya adalah gelombang theta. Gelombang theta artinya sama dengan frekuensi gelombang orang di hipnosis. Seperti itu. Nah, apakah orang yang tertidur seperti begitu batal wudunya? Dalam fikih kan tidak. Ya, karena gelombangnya masih gelombang theta, kecuali kata orang Sunda imbitnya. Imbitnya itu apa sih belakang? Bokong. Pantatnya itu naik. Nah, berarti pindah gelombang ke delta. Dia harus wudu karena masuk ke tidur alami. Nah, tapi selama dia tidak naik pantatnya, gitu kan, maka dia wudunya belum batal. Karena tidurnya bukan tidur alami, itu tidur di gelombang theta. Jadi kalau pengen tahu rasanya kena hipnosis ya seperti itu. Ya. Jadi tidur enggak, sadar enggak ya Pak ya? Antara tidur dan enggak gitu. Adanya di gelombang frekuensi pikiran bawah sadar gitu, yang seperti itu ya. Dan dipastikan orang yang dengar khutbah itu ketika tertidur begitu dia pendengarannya jelas ya. Khotib yang sedang di mimbar itu akan terdengar suaranya sangat jelas. Itu Kang Cepot. Cukup jelas ya untuk pembahasan hipnotis atau hipnosis. Sebenarnya saya masih pengen ngobrol panjang lebar. Mungkin di lain kesempatan saya akan ngobrol lagi, akan bincang santai lagi. Sebelum saya closing, Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk sobat YouTube. Baik, yang pertama adalah ya untuk menghindari yang disebut dengan kejahatan hipnotis atau hipnosis ya dalam tanda kutip. Itu jangan pernah mudah percaya dengan orang yang baru dikenal. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah terlena dengan iming-iming hadiah. Ya. Yang ketiga, termasuk juga iming-iming jaminan. Ya, karena disitulah modus penipuan akan terjadi. Gitu kan? Dan berikutnya adalah kalau ingin belajar, dicek dulu lembaga penyelenggaranya ya, karena investasi yang teman-teman keluarkan itu jangan sampai nanti menyesal karena akhirnya teman-teman tidak bisa mengurus izin praktek. Misalkan teman-teman ingin menjadi seorang terapis gitu ya, lalu belajar hipnosis, hipnoterapi, lembaga tersebut tidak bisa merekomendasikan ke asosiasi, maka yang terjadi teman-teman tidak akan bisa ngurus STPT ya. Itu keabsahan itu harus teman-teman ketahui supaya teman-teman berada di rel yang benar ya. Kalau mau sekedar bisa, mungkin teman-teman nggak perlu harus melihat seperti itu, tapi selalu saya sarankan belajarlah dengan lembaga yang nanti teman-teman mungkin sekarang pengennya bisa hipnosis dulu, belum kepikiran menjadi seorang terapis, itu sama seperti saya. Tapi akhirnya saya harus menjadi terapis. Karena menjadi terapis ternyata lebih punya sesuatu yang nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ada kebahagiaan. Ketika melihat orang yang punya masalah, bisa kita bantu selesaikan. Disitulah kebahagiaan yang tidak terukur nilainya. Itu mungkin. Mungkin sekian dulu obrolan dari Pak Sudarma ya. Pak Sudarma, terima kasih banyak Kang Cepot. Atas waktunya, udah saya ganggu, udah saya repotin. Dan untuk sobat YouTube semua yang mungkin ingin belajar hipnosis ya, atau belajar terapi seni olah pikir dan lainnya, sobat YouTube bisa belajar ke LKP Ilsa ya, pimpinan Bapak Sudarma. Nanti website resminya saya tulis di deskripsi berikut nomor kontak Pak Sudarma ya. Mungkin sekian dulu untuk bincang terapi santuy kali ini di episode perdana, tayang perdana episode pertama ya. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.